Teman-teman, bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Artinya, menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia." Lalu muncul pertanyaan, mengapa bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa tidak bahasa Melayu atau bahasa daerah lainnya? Nah, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menghubungkan beribu-ribu pulau. Sadar atau tidak, kadang kita tidak sulit menerjemahkan bahasa Melayu dikarenakan mempunyai kemiripan. Bahasa Indonesia memang tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa persatuan tidak diambil dari bahasa daerah? Nah, dulunya bahasa Melayu bisa disebut bahasa kecil yang minoritas, yakni kurang lebih hanya 5% penutur aslinya atau native speaker bahasa Melayu. Sedangkan bahasa Jawa, Sunda, Bali, dan lain-lain lebih besar jumlah penuturnya, tetapi tidak dipilih menjadi bahasa persatuan. Alasan psikologis dari bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa persatuan adalah dengan dipilihnya bahasa Indonesia ini berarti tidak didasarkan pada bahasa daerah. Nah, maka tidak ada kelompok yang menjadi iri atau terkucilkan. Seluruh rakyat Indonesia harus bangga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, ras, dan golongan menyatu dalam kebinekaan Tunggal Ika. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia begitu fleksibel dan terus berkembang. Tak jarang bahasa-bahasa asing menjadi bagian dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, inilah yang dinamakan dengan kata serapan dari bahasa asing. Terus, mana buktinya kalau bahasa Indonesia itu keren? Nah, mari kita simak. Saat ini, Badan Bahasa telah memfasilitasi 52 negara dengan dukungan dari 428 lembaga. Jumlah pembelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA juga mengalami kenaikan menjadi 154.000 orang. Badan Bahasa juga telah bekerja sama dengan para pengajar, pegiat BIPA, dan alumni penerima beasiswa Dharmasiswa, khususnya penerima beasiswa Seni dan Budaya Indonesia dari Kementerian Luar Negeri. Kerjasama yang dilakukan adalah dengan memberdayakan mereka menjadi pegiat bahasa Indonesia. Pada tanggal 20 November 2023 dalam rapat pleno konferensi umum ke-42 UNESCO di Paris, Prancis, bahasa Indonesia berhasil ditetapkan sebagai bahasa resmi atau official language dalam konferensi umum atau General Conference UNESCO. Upaya lain Kemendikbudristek melalui Badan Bahasa yang bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri adalah menjadikan bahasa Indonesia agar diakui secara resmi dalam sidang umum UNESCO. Ini merupakan cara untuk mempercepat proses internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, dengan ditetapkannya hal ini, maka bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang. Dan dokumen-dokumen konferensi umum juga dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Keren bukan?
Per Juni 2023, penutur bahasa Indonesia diperkirakan mencapai 278 juta orang yang tersebar di berbagai belahan dunia. Sebanyak 2 juta orang di kawasan Amerika dan Eropa, 2,4 juta di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, dan sebanyak 5,2 juta di kawasan Asia Tenggara. Nah, teman-teman, bahasa Indonesia semakin mendunia kan? Ingat bahasa Indonesia, ingat ULK. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Tak salah belajar bahasa asing, namun tetap jangan lupakan identitas Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa persatuan.